فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Pada pagi kali ini melanjutkan tema yang sudah kita sampaikan dan paparkan di bulan yang lalu, yaitu adalah tentu tentang adab dan akhlak. Dan kita sudah mengutamakan adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam variasi dan macamnya. Adapun lanjutannya adalah adab dan akhlak terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat dengan Allah Jalla Jalaluh, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemuliaan beliau di atas para malaikat. Di antara hal yang menunjukkan itu adalah ketika junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diundang langsung oleh Allah dari atas langit yang ketujuh untuk menerima perintah yang sangat agung, yakni adalah perintah salat 5 waktu. Peristiwa tersebut kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah yang ke-17, surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ayat ini dikenal dengan ayat Al-Isra karena ada kata-kata asra bi'abdi. Asra itu adalah memperjalankan, dan perjalanannya itu terjadi di malam hari. Kemudian ketika melihat di surah An-Najm, surah ke-53, di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. Dan sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan Jibril nazlatan ukhra, pada kesempatan yang lain. Yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan malaikat Jibril dengan rupa yang sebenarnya. Ada yang tahu bagaimana rupa Jibril sesungguhnya? Ya. Biasanya malaikat Jibril alaihi salam datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan para sahabat dengan menjelma menjadi manusia. Dan tidaklah malaikat menjelma menjadi manusia melainkan ia menjadi laki-laki.
Tidak pernah ada ceritanya malaikat menjelma menjadi manusia menjadi gendernya perempuan. Ya. Salah satu dalil yang paling kuat yang digunakan oleh para ulama ketika malaikat Jibril bertemu dengan Maryam dan ternyata saat itu dia menjelma menjadi laki-laki. Padahal lebih pantas berjumpa dengan Maryam dalam kondisi menjelma menjadi perempuan. Tapi ternyata malaikat Jibril tetap menjelma menjadi laki-laki. Ya. Maka Maryam berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Dia berkata, inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih. Minka, ka itu adalah kamu laki-laki. Kalau perempuan itu ki. Ya. In kunta taqiya, jika memang kamu bertakwa kepada Allah. Karena terkejut Maryam tiba-tiba didatangi oleh sosok laki-laki tidak dikenal, bukan mahramnya. Ya, ini salah satu yang menunjukkan memang malaikat kalau menjelma menjadi manusia maka ia akan bergender laki-laki. Ya, kebiasaan Jibril berjumpa dengan Nabi SAW dan para sahabat menjadi laki-laki, dan di antara sosok sahabat yang dijadikan model dan contoh oleh Jibril itu adalah sahabat yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Sahabat Nabi yang sangat tampan. Biasanya kalau Jibril menjelma menjadi manusia itu menjadi Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Namun hanya 2 kali Jibril itu ya tidak menjelma menjadi apapun, namun dia berjumpa dengan Nabi SAW dalam kondisi rupa yang sesungguhnya. Nabi terangkan kepada para sahabatnya, dan keterangan tersebut diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, yaitu adalah lahu sittu mi'ati janahin. Jibril itu memiliki 600 sayap. Ya, 600 sayap. Ya, padahal di surah Fatir, surah ke-35 ayat yang pertama, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, biasanya bapak-bapak hafal nih. Masna, thulatha wa ruba'. Ayat apa nih, Pak? Hah? Ayat apa itu? Ini bukan ayat poligami ya. Kalau poligami itu di An-Nisa ayat 3, ada masna, thulatha wa ruba'. Yang sekarang kita bicarakan surah Fatir, surah ke-35 ayat pertama, itu juga ada kata-kata masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan malaikat memiliki sayap. Masna ada yang sayapnya 2, wa thulath ada yang sayapnya 3 buah, dan ada yang ruba' sayapnya 4 buah. Tapi Allah tutup ayat tersebut, yazidu fil khalqi ma yasha. Dengan kehendak Allah, Allah akan tambah kepada siapapun yang ia kehendaki. Maka ada yang jumlah sayapnya sampai 600. Karena dialah pemimpin para malaikat. Nabi terangkan memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Satu sayap saja itu bisa menutup seluruh pandangan manusia. Menyaksikan ke depan gelap, ke belakang gelap, kanan kiri gelap, atas bawah gelap. Hanya karena 1 buah sayapnya malaikat Jibril. Bagaimana dengan 600-nya? Ya. Nabi berjumpa pertama kali ketika diberikan wahyu yang pertama, Iqra. Kemudian Allah terangkan tadi di surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Maka Nabi SAW berjumpa dengan Jibril dalam kondisi rupa yang sebenarnya. Itu kondisi kedua ketika dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan ke atas langit, melewati langit yang ke-7. Di atasnya ada yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Disitulah Jibril menampakkan rupa yang sebenarnya.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali Jibril mengepakkan sayapnya maka berguguran batu-batuan mulia. Permata, batu zamrud, mutiara itu berjatuhan dari sayapnya malaikat Jibril. Sangat indah. Ya. Nah, di situ Jibril mohon pamit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah tidak mengizinkan Jibril berada di tempat yang hanya layak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril pamit, Nabi SAW mendapatkan perintah dari Allah langsung, yaitu perintah salat 5 waktu. Para ulama mengatakan dengan kisah ini, riwayat yang sahih ini, maka menunjukkan Nabi SAW kemuliaan beliau dan derajat beliau di atas malaikat Jibril. Ya, maka tentu adab yang layak untuk kita berikan setelah Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk Allah yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita katakan alasannya adalah beliau karena makhluk yang paling mulia di sisi Allah, namun hendaklah kita renungi sejenak bagaimana jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, sehingga kita semakin terdorong untuk berakhlak dan beretika yang sangat baik di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memang beliau masih hidup dan di hadapan sunnah-sunnahnya ketika beliau sudah wafat. Ya. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari datang ingin menyaksikan Qiyamul Lail, salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Masjid Nabawi menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat dalam kondisi berdiri. Beliau membaca firman Allah taala di surah Ibrahim, surah yang ke-14 di ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, yang maknanya wahai Tuhanku, innahunna sesungguhnya patung-patung dan berhala itu telah adlalna katsiran minan nas, telah banyak menyesatkan umat manusia termasuk umatku, orang-orang Quraisy. Faman tabi'ani, maka barang siapa yang mengikutiku, mengikuti jalan dan sunnahku, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia termasuk umatku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Namun barang siapa yang membangkang dari perintahku, tidak mau mengikuti jalanku, maka aku berharap engkau maafkan dia karena engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ya. Ini asalnya adalah doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim, namun digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melobi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sayyidina Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat lain, yaitu ada di surah Al-Maidah, surah yang kelima di ayat ke-118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang maknanya, jika engkau mengazab mereka, fa innahum ibaduk, maka ketahuilah mereka itu juga hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, namun jika engkau ampuni kesalahan mereka, fa innaka antal azizul hakim, sungguh engkau tidak merugi karena engkau lah zat yang maha perkasa
lagi maha bijaksana. Kiranya Allah rugi enggak kalau mengampuni hamba-hamba yang pendosa? Rugi enggak? Tidak sedikit pun. Kiranya Allah beruntung enggak menyaksikan hamba-hambanya bertakwa kepadanya? Beruntung enggak? Tidak satu pun. Dikarenakan ketakwaan kita itu akibat dan dampaknya akan kita rasakan sendiri, akan menguntungkan kita sendiri. Allah tidak pernah merasa beruntung ketika semua hambanya bertakwa kepadanya. Betul tidak? Karena Allah tidak butuh hamba-hambanya. Yang butuh itu kita kepada rahmat Allah. Dan seandainya Allah dengan kuasanya memaafkan semua hamba-hambanya, mengampuni hamba-hambanya yang membangkang dari perintahnya, Allah rugi enggak? Tidak rugi sedikit pun. Ya, ini maksud dari ayat ini. Maka Nabi SAW melobi Allah Subhanahu Wa Taala, berharap agar Allah memaafkan dosa-dosa umatnya. Abu Dzar cerita, aku berlalu dari Nabi SAW. Kemudian aku datang kembali menjelang subuh. Ternyata aku temukan Nabi masih dalam kondisi yang sama, membaca 2 ayat tadi. Diulang terus menerus, tidak selesai-selesai. Kemudian apa yang terjadi? Kata Abu Dzar, fabaka, Nabi SAW menangis, mengucurkan air mata. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, mohon engkau selamatkan umatku, umatku, umatku. Kemudian apa yang terjadi? Allah Jalla Jalaluh panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, ya, idhhab ila Muhammad, pergilah engkau kepada Muhammad. Ya. Kemudian apa? Fasalhu ma yubkika, tanya kepada dia apa yang menyebabkan dia menangis. Dan Allah Maha tahu. Ya. Pertanyaan ini hanya sebagai pelajaran untuk kita yang mendengar hadis ini. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Bahkan sebelum Nabi mengucapkan ummati, ummati, Allah sudah Maha tahu apa yang ada di dalam isi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap, mohon izin. Kemudian Jibril bertanya, ya Rasulullah, ya, arsalani ilaika rabbuk, Rabbmu telah mengutusku untuk menghadap engkau. Bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka Nabi terangkan, masalah keselamatan umatku belum jelas. Belum ada keterangan jelas dari Allah, apakah dia kelak menyelamatkan umatku atau tidak. Kita semua yang dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Jibril datang kembali menghadap Allah, naik ke atas. Kemudian diterangkan oleh Jibril. Kemudian Allah Jalla Jalaluh berfirman agar disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, idhhab ila Muhammad. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Mulai saat ini kami akan terus meminta keridhaan engkau Muhammad, dan kami tidak akan pernah menyakiti umatmu wahai Muhammad SAW. Jika seorang hamba meminta keridhaan Allah, maka itu memang pantas dan itulah yang selayaknya. Tapi untuk Nabi SAW, Allah meminta keridhaan Nabi Muhammad SAW, sehingga apapun yang diinginkan oleh Muhammad pasti akan Allah kabulkan. Dan itulah yang dimaksud dalam surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Rabbmu wahai Muhammad akan terus memberikan apa yang kau inginkan Muhammad, fatarda, sehingga engkau ridho kepada Allah. Dibalik, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memikirkan kita sebagai umatnya. Nabi pun juga pernah cerita, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Setiap nabi dan rasul memiliki hak berdoa kepada Allah, dan doa itu pasti dikabulkan. Kemudian Nabi terangkan, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah,
maka para nabi dan rasul sebelumku mereka mempercepat doa mereka. Mereka meminta kepada Allah. Nabi Zakaria meminta kepada Allah seorang putra, ya, yang akhirnya Allah kabulkan dan Allah beri namanya Yahya. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Apa permintaan Nabi Ibrahim? Agar dia dijadikan lisana sidqin fil akhirin, buah tutur yang baik bagi generasi berikutnya. Maka tidaklah seorang mengenal Ibrahim melainkan mengenal dia sebagai seorang yang baik. Orang-orang yang beragama Yahudi hormat dan memuliakan Nabi Ibrahim. Orang-orang Nasrani hormat dan memuliakan Nabi Ibrahim. Apalagi umat Islam. Sedangkan Nabi Musa tidak disenangi oleh orang Nasrani. Sedangkan Nabi Isa tidak disenangi oleh orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi Isa dikatakan sebagai anak haram bagi orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Nasrani tidak mempercayai Nabi Musa. Tapi untuk Nabi Ibrahim, semua agama samawi menghormati Nabi Ibrahim. Karena dia pernah berdoa, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Rabb, mohon agar engkau jadikan aku buah tutur kata yang baik bagi generasi berikutnya. Maka Allah kabulkan. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, Rabbi habli mulkan, ya Allah berikanlah aku kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang mana kerajaan ini tidak pantas untuk engkau berikan kepada generasi setelahku. Allah kabulkan tidak? Semuanya Allah kabulkan doa para nabi dan rasul. Apapun yang mereka inginkan, doanya mustajab. Tapi kata Nabi SAW, wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fi yaumil qiyamah. Namun aku menunda doaku. Aku tidak mau menyatakan permintaan pribadiku kepada Allah. Kenapa? Karena aku berharap doa tersebut sebagai tabungan dan diganti oleh Allah sebagai syafaat untuk umatku nanti di hari kiamat. Ini makanya sering saya ulang-ulang, Nabi SAW itu lebih berjasa daripada kedua orang tua kita. Nabi SAW lebih berjasa daripada ibunda kita. Maka sepatutnya kita berakhlak dan beretika kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama terangkan ada 3 macam beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-adabul qauli, ya, yaitu beradab secara ucapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedua, al-adabul qalbi, beradab secara hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, al-adabul amali, beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara amalan. Masing-masing dijabarkan oleh para ulama. Yang pertama, al-adabul qalbi terlebih dahulu. Adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hati. Apa yang dimaksud? Yang pertama jelas beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan semua yang disampaikan oleh beliau. Ini yang pertama, dan ini sangat asasi, ya, karena ini termasuk rukun iman. Dan konsekuensi kita mengucapkan syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka konsekuensinya setiap yang beliau ucapkan semuanya harus kita yakini dan benarkan. Tidak boleh kita dustakan. Dan siapapun yang mendustakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengaku dirinya muslim, maka ia bisa terjerumus kepada perbuatan murtad. Ya. Bagaimana sikap para sahabat? Nabi terangkan, orang yang paling ia kasihi dan ia cintai adalah orang yang paling pertama beriman kepadanya. Allah Jalla Jalaluhu telah turunkan firman-Nya dalam Quran surah Az-Zumar surah ke-39. Di ayat ke-33 Allah Jalla Jalaluhu berfirman,
Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa'a bis-sidqi, dan orang yang datang dengan kebenaran. Yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang membawa kebenaran. Dia datang membawa petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bih, dan orang yang membenarkan apa yang diucapkan Muhammad. Membenarkan apa yang diklaim oleh Muhammad. Muhammad mengklaim dirinya sebagai nabi terakhir. Wa saddaqa bihi, maka orang tersebut membenarkan. Ulaika humul muttaqun, keduanya adalah termasuk orang-orang bertakwa. Para sahabat sepakat ayat ini diturunkan berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar, karena dialah orang yang pertama mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung Allah turunkan ayat dan Allah nyatakan Abu Bakar adalah muttaqun. Wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Surat apa, Pak? Surat apa itu? Ibu-ibu, surat apa? Al-A'la. Ya, surat Al-Lail, afwan, surat Al-Lail, surat ke-92. Surat Al-Lail ayat ke-17 Allah berfirman, wasayujannabuhal atqa. Orang yang paling bertakwa akan kami jauhkan dia dari neraka. Siapa yang dimaksud al-atqa? Abu Bakar. Karena dia adalah orang yang paling pertama beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah yang membenarkan semua perkataan Nabi. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana saat itu masih berada di abad ke-6, belum ada pesawat, belum ada teknologi yang canggih seperti sekarang, dia mengklaim dirinya telah melakukan perjalanan dari Mekkah menuju Baitul Maqdis. Tidak hanya itu, dari Baitul Maqdis dilanjutkan ke atas langit dan sudah pulang sebelum subuh. Dilakukan semuanya dalam satu malam. Sedangkan di zaman saat itu, orang-orang yang berangkat ke Baitul Maqdis itu membutuhkan perjalanan berbulan-bulan. Belum ada Gojek saat itu, Pak. Ya, belum ada Grab dan sebagainya itu. Belum ada kurir-kurir yang bisa membawa kita. Ya. Umumnya mereka menggunakan kuda, unta atau berjalan kaki. Perjalanan jauh. Tapi Muhammad mengklaim dirinya dalam satu malam. Tidak hanya itu, dia naik ke atas langit. Dan kita tahu, Pak, bumi itu dikelilingi dengan atmosfer. Ya, yang masuk ke bumi atau yang keluar pasti harus melewati ini dan bisa terbakar, betul tidak? Sekarang Muhammad mengklaim dirinya telah melakukan perjalanan itu dan sudah pulang sebelum subuh. Saya mau tanya, Pak, kira-kira kalau kita di zaman Nabi, kita termasuk yang mengimani, meyakini atau menertawakan? Hah? Kira-kira kita termasuk yang mana, Pak? Kira-kira kita seperti Abu Bakar atau Abu Jahal? Ya, Abu Jahal itu ngejek Nabi, Pak. Ya, Nabi cari-cari orang, siapa ya yang mau saya ceritakan ya? Oh, Abu Jahal, kebetulan ada dekat dia. Ya, wahai Amr bin Hisham, nama aslinya Amr bin Hisham. Aku mau cerita, aku semalam ke Baitul Maqdis. Setelah itu aku perjalanan ke atas langit. Sebelum subuh aku sudah pulang. Abu Jahal, oh gitu. Oh iya. Dia panggil orang-orang, Pak. Dikira Nabi SAW, Abu Jahal ingin manggil orang-orang untuk menceritakan ulang. Dan semuanya akan percaya kepada Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal menjelek-jelekan Nabi di depan Nabi.
Diceritakan, orang-orang Quraisy, lihat nih Muhammad. Bener kayaknya klaim kita, dia tuh sudah majnun, dia sudah gila. Semalam katanya dia berjalan ke Baitul Maqdis dan seterusnya. Dan ini kesempatan Abu Jahal untuk membuat ragu siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini selama ini adalah orang yang paling percaya kepada Nabi. Pasti kali ini Abu Bakar bakal percaya sama kita. Karena nggak mungkin di zaman saat itu, Pak, teknologi belum seperti sekarang. Teknologi sekarang aja nggak bisa dalam satu malam orang naik ke atas langit ke-7, pulang sebelum subuh. Nggak ada yang bisa sampai sekarang. Maka mereka berbondong-bondong datang kepada Ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah itulah Abu Bakar. Wahai Ibnu Abi Quhafah, itu temanmu itu, aduh katanya. Ya. Selama ini kami tuh mau percaya sebenarnya. Tapi kali ini gimana kami mau percaya? Katanya dia begini-begini bla 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 bla. Apa kata Abu Bakar? Wahai Abu Jahal, seandainya Muhammad cerita lebih hebat dari ini, saya akan percaya. Dan sesungguhnya saya sudah mempercayai sesuatu hal yang lebih mustahil daripada yang dilakukan oleh Muhammad, yaitu kami percaya bahwasannya dia diturunkan firman Allah dari atas langit yang ke-7. Bagi kami itu lebih mengesankan daripada sekedar dia melakukan perjalanan tersebut. Ini nih satu contoh adab sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama, adabul qalbi, itulah mengimani dan membenarkan semua yang beliau sabdakan. Yang kedua adalah mencintai Nabi SAW dan mengutamakan beliau di atas yang lain. Ya, sejak Allah turunkan surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat yang ke-6, ya, yang mana bunyinya An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sesungguhnya Nabi SAW itu aula, lebih utama daripada nyawa orang-orang beriman. Maka beliau lebih utama untuk kita lindungi dibandingkan nyawa kita sendiri. Wa azwajuhu, dan istri-istri beliau adalah ummahatuhum, semuanya menjadi ibunda orang-orang beriman. Maka disebut dengan ummul mu'minin, jamaknya ummahatul mu'minin. Ya. Mulai saat ayat itu diturunkan, bahkan Sayyidah Aisyah yang masih sangat muda didengar ucapannya oleh sahabat-sahabat yang paling senior, karena mereka tahu Aisyah adalah ibunda mereka semua. Ya. Nabi SAW ketika diturunkan ayat tersebut, maka datang seorang sahabat yang bernama Umar ibn Khattab. Saya yakin kita semua kenal dengan Umar, ya. Pribadi yang sangat teguh, pribadi yang sangat, ya, kokoh memegang prinsipnya. Umar datang kepada Nabi SAW. Kemudian Umar menggenggam tangan Nabi SAW yang suci, dan tangan Nabi itu harum, Pak. Ya, tubuh Nabi itu wangi. Bahkan ketika beliau sudah wafat, tidak ada bau busuk sedikit pun dari tubuh beliau. Sayyidina Umar ketika menggenggam Nabi SAW tangan beliau, maka dia berucap, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya, sungguh engkau lebih aku cintai, ya, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali nyawaku. Maksud pernyataan beliau, Nabi itu lebih dicintai oleh Umar daripada istrinya, daripada orang tuanya, daripada anaknya, kecuali nyawanya sendiri. Ketika dalam kondisi terdesak ada musuh yang hendak membunuh Umar atau Nabi, mungkin Umar lebih memilih untuk melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Maka Nabi SAW bersabda, la ya Umar, belum sempurna imanmu wahai Umar, hatta, sampai kapan? Akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai diriku lebih engkau cintai bahkan dibandingkan nyawamu sendiri. Ya,
Maka Umar langsung merubah statementnya. Fa innahul ana wallahi ya Rasul, mulai saat ini demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Mulai saat ini engkau lebih aku cintai bahkan dibandingkan nyawaku sendiri. Apakah ini cuma ucapan belaka? Tidak. Secara praktek Umar senantiasa mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Sayyidah Hafsah, putrinya Umar, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicerai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu beritanya belum jelas karena apa? Umar datang kepada Hafsah bukan ingin membela Hafsah, tapi malah memarahi Hafsah. Wahai putriku, sudah aku katakan berkali-kali jangan kau bikin repot Rasul. Kalau kau ingin harta aku berikan, kau ingin apapun aku berikan. Jangan sekali-kali kau bikin repot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, Pak, sebagai orang tua, pasti lebih ngutamin siapa? Ya, anak dulu kan, pendapat anak dulu didengar. Ya. Baru nanti klarifikasi dari suaminya. Umar langsung marahin Hafsah. Dan sampai akhirnya Rasul SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, wahai Muhammad, arsalani ilaika rabbuk, Rabbmu telah mengutusku untuk menghadap engkau. Ya, raji' Hafsah, tolong engkau rujuk kembali Hafsah. Jangan dibiarkan ya tali pernikahan terputus, rujuk kembali dia. Kenapa? Fa innaha sawwamah qawwamah. Istrimu yang satu itu si Hafsah, dia itu orang yang rajin puasa di antara istrimu, dan dia rajin qiyamul lail. Coba Pak, dibela oleh Allah Sayyidah Hafsah. Ya. Ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Ad-Dathinah. Sahabat Nabi yang satu ini adalah salah satu veteran perang Badar. Dikarenakan dengan tangannya ada beberapa orang Quraisy yang mati. Kafir Quraisy mati di tangan Zaid bin Dathinah. Mungkin kita jarang dengar sahabat yang satu ini, radhiyallahu taala anhu. Kemudian suatu ketika Rasul mengirimkan beberapa utusannya, sekitar 10 orang penghafal Quran untuk mengajar ya di sebuah perkampungan. Ketika mereka pergi, tiba-tiba mereka diculik oleh orang-orang kafir Quraisy yang selama ini sudah dendam kesumat. Ini sebelum terjadi perang Uhud. Ya. Dan yang memimpin siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapa, Pak? Siapa? Ada yang tahu nggak Abu Sufyan siapa? Abu Sufyan itu mertua Nabi. Ya, tapi nanti jadi mertunya di tahun ke-7 Hijriah. Abu Sufyan itu punya putri namanya Ummu Habibah. Nama aslinya Romlah. Ummu Habibah itu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sufyan bin Harb itu mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu musuh bebuyutan Nabi. Ya, Abu Sufyan semenjak Abu Jahal mati di perang Badar, ya, Umayyah bin Khalaf mati di perang Badar, Utbah bin Rabi'ah ini senior-senior gembong-gembong kafir Quraisy. Maka semenjak itu kepemimpinan ada di tangan Abu Sufyan. Yang memimpin orang-orang kafir Quraisy dalam perang Uhud itu Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah mencari-cari yang namanya Zaid bin Ad-Dathinah. Dapat, kemudian apa? Dieksekusi mati semuanya sebanyak 7 orang. Sisa 3 orang. Orang yang satu ya, ketika ditangkap dia kabur, maka dipanah oleh Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Mati sisa 2 orang. Orang yang kedua ya, dia disalib oleh Abu Sufyan dan kawan-kawan. Tinggal orang yang terakhir yang bernama Zaid bin Ad-Dathinah. Sebelum ia dieksekusi mati, Abu Sufyan bertanya kepada Zaid bin Ad-Dathinah, "Unshiduka billahi ya Zaid." Aku mau tanya kepada engkau wahai Zaid atas nama Allah. Ini uniknya ya, orang-orang kafir Quraisy itu ya mengenal Allah, tapi mereka masalahnya rusak tauhidnya, tauhid uluhiyahnya. Mereka menyembah tidak hanya kepada Allah tapi juga berhala. Ini rusak mereka di situ. Tapi mereka kenal dengan Allah. Unsituka billahi ya Zaid. Aku mau tanya kepada engkau wahai Zaid atas nama Allah.
Ya, apakah kamu lebih memilih saat ini bersama kami mau kami eksekusi, atau kamu ditukar dengan Muhammad yang di sini? Kamu berada di rumahmu bersama dengan keluargamu tenang. Apa kata Zaid? Ya, demi Allah, aku tidak senang seandainya Muhammad saat ini berada di rumahnya bersama dengan anak istrinya, kemudian ia tertusuk barang satu duri saja di tangan beliau dan beliau merintih kesakitan, hal itu membuatku sakit. Kata Zaid bin Ad-Dathina. Ya, apalagi Muhammad ditukar dengan kepalaku di sini, aku lebih tidak ridho lagi. Maka Abu Sufyan berkata, "Ma ra'aitu minan nasi ahadan." Aku tidak pernah melihat ada seseorang yuhibbu ahadan, mencintai orang lain, kahubbi ashabi Muhammadan, seperti cintanya sahabat Muhammad terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakui oleh Abu Sufyan. Dan ini salah satu ya beberapa kejadian dan fenomena yang membuat Abu Sufyan berpikir dan kelak nanti beliau masuk Islam. Ya. Ada seorang sahabiah perempuan, ibu-ibu, emak-emak nih. Ya. Dalam perang Uhud, dia bangunkan suaminya untuk berangkat jihad karena ada nidaul jihad dari Nabi. Ya. Kemudian apalagi? Ia datangi ayahnya yang juga sahabat Nabi, masih mampu berperang untuk berperang, dan dia datangi saudara laki-lakinya. 3 kerabat, 3 orang terkasih dari perempuan ini disuruh oleh dia untuk ikut perang Uhud. Kemudian ketiganya berangkat. Si wanita ini harap-harap cemas, ya, dia berharap suaminya pulang dengan kemenangan. Tapi ternyata ketika ia menunggu di rumah, datang utusan Nabi SAW mengabarkan kepadanya bahwasannya ayahnya telah wafat. Ternyata dia biasa-biasa aja. Seorang anak mendengar ayahnya wafat gimana kira-kira? Dia nangis kan, Pak? Paling tidak minimal tuh. Ya, apalagi ini anak perempuan. Perempuan itu kan dekat dengan ayah. Kalau ibu dekat dengan anak laki-laki umumnya kan begitu secara emosional. Biasa-biasa saja nampaknya. Ya. Kemudian gak lama datang berita saudara laki-lakinya juga wafat. Biasa-biasa saja nih perempuan. Kemudian yang terakhir, belahan jiwanya suaminya dikabarkan mati syahid, dia pun biasa-biasa saja. Bingung ini yang ngabarin, 3 kali didatangi, ini kok wanita biasa-biasa saja. Kemudian wanita itu bertanya, lalu apa yang terjadi pada Nabi SAW? Ya, Nabi baik-baik saja, kata yang memberitahukannya. Maka perempuan tersebut berkata, tidak. Antarkan aku menuju Nabi SAW. Aku ingin menyaksikan Nabi langsung dengan mata kepalaku. Maka dibawa perempuan tersebut menghadap Nabi SAW. Nampak olehnya Nabi dalam kondisi yang masih sehat walafiat, walaupun luka-luka sedikit. Karena dalam perang Uhud itu, ya, Nabi SAW itu tertusuk benda tumpul, yaitu ring dari baju zirah beliau sendiri. Ya, 2 buah. Gigi beliau ada yang retak. Kemudian pelipis beliau berdarah. Itu diantara luka yang dialami Nabi ketika perang Uhud. Ya. Maka perhatikan nih orang-orang yang ahli kebal tuh. Ya. Kalau mau kebal, Nabi itu lebih layak untuk kebal, ya enggak? Ya, tapi ternyata Nabi tidak kebal. Ya, kan sekarang kan banyak itu orang pintar mengakunya kiai, ya, pakai peci, pakai sorban, kemudian dia kebal, ya. Ya. Padahal Nabi saja tidak kebal. Kalau mau lebih pantas siapa? Nabi yang lebih pantas. Tapi Nabi luka. Ya. Kemudian ketika menyaksikan Nabi, akhirnya wanita tersebut tenang dan berkata, kullu musibatin ba'daka jalal. Setiap musibah kalau bukan menimpa engkau ya Rasul, itu bagiku musibah yang ringan. Ya, suamiku mati itu biasa. Dan aku bangga dan bahagia, insya Allah dia mati syahid. Ayahku mati syahid insya Allah. Saudaraku mati syahid insya Allah. Tapi kalau musibah itu menimpa engkau, itu baru musibah yang besar bagi diriku. Ya. Jadi kecintaan sahabat kepada Nabi SAW tidak hanya dari sahabat laki-laki, tapi juga para sahabat
perempuan, sahabiyah. Ya. Ini bentuk yang kedua dari cara beradab kepada Nabi SAW secara hati, yaitu mencintai Nabi dan mengutamakan Nabi di atas yang lain. Adapun yang terakhir, bagian al-adabul qalbi, yaitu adalah menghormati dan memuliakan Nabi setelah beliau wafat. Caranya bagaimana? Ya, menghormati sunnah-sunnahnya, ya, menghormati kuburan beliau, menghormati tempat-tempat yang pernah berkaitan dengan kehidupan beliau. Bahkan beberapa ulama mengatakan, ya, salah satu menghormati Nabi SAW setelah beliau wafat, ya, tidak perlu terlalu keras dalam berdebat tentang orang tua Nabi nasibnya seperti apa. Ya. Al-Imam Malik, beliau itu seorang ulama yang dekat dengan pemerintah. Bukan berarti beliau pro betul dengan pemerintah, tapi memang pemerintah yang dekat-dekat sama beliau. Ya, karena beliau seorang alim ulama. Bahkan kitab Al-Muwatta beliau, kitab hadis beliau, itu diminta oleh khalifah untuk dipajang di pintu Ka'bah supaya umat Islam mempelajarinya. Tapi Imam Malik menolak, jangan. Ya, setiap orang memiliki ulamanya masing-masing dan mereka mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat-sahabat yang ada di tempat domisili mereka. Aku khawatir nanti berbeda, maka aku tidak sepakat kalau ini dijadikan sebagai rujukan semua umat Islam. Imam Malik diberikan hadiah banyak oleh khalifah, diberikan unta, kuda, banyak sekali itu. Ya, ibarat sekarang tuh Toyota itu dikasih banyak, dia berjajar di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik punya murid namanya siapa? Imam Syafi'i, itu muridnya Imam Malik tuh. Ya. Imam Syafi'i itu cuma dalam waktu 9 malam itu hafal kitab hadis Muwatta'nya beliau, tebalnya segini. Ya, dan itu beserta dengan riwayatnya dari siapa. Kalau Imam Malik berarti paling tidak sekurang-kurangnya sebelum dia mengucapkan Rasulullah SAW bersabda harus menyebutkan paling tidak 3 orang, yaitu dia dari siapa? Dari gurunya. Ya, gurunya Imam Malik siapa? Namanya Nafi'. Gurunya Nafi' siapa? Ibnu Umar, sahabat Nabi. Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Kalau sekarang kita enak, Pak, ngucapin Rasul bersabda itu mudah karena sudah ada kitabnya. Orang dulu kalau ingin mengucapkan Rasul bersabda harus disertakan dengan sanad perawinya. Mustahil seorang Imam Malik, ya, yang lahir di tahun 93 Hijriah berjumpa dengan Nabi yang wafat tahun 11 Hijriah. Tahu dari mana Rasul bersabda? Kan harus jelas dari siapa. Ya. Imam Malik punya kendaraan banyak. Imam Syafi'i berkata, "Wahai guruku Imam Malik, kenapa aku tidak pernah saksikan engkau berjalan mengendarai, ya, tunggangan-tungganganmu ini? Eman-eman gitu. Ya, berjejer banyak cuma jadi pajangan." Kata Imam Malik, "Wahai Syafi'i, kalau kau mau kau ambil tuh 1, 2 terserah." Ya, kata Imam Malik, zuhud itu bukan berarti kita nggak punya. Zuhud itu adalah yang penting hati kita terpaut dengan akhirat, walaupun dunia ada di tangan kita. Ya. Kemudian kata Imam Malik, sepanjang Malik masih ada di Madinah dan sepanjang kuburan Nabi masih ada di Madinah, aku merasa tidak pantas berada di atasnya kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku merasa lebih pantas aku berjalan kaki saja sepanjang di Madinah demi memuliakan dan mengagungkan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali dalam majelis beliau senantiasa mandi terlebih dahulu. Disebabkan apa? Beliau senantiasa ingat ini adalah cara memuliakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.